Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu ya, baik semuanya. Kalau begitu, Ibu akan langsung mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya, karena tag ini bukannya Ibu kemana ini? Oke, ya. Nanti yang Ibu panggil namanya boleh mengancurkan tangan ya, atau bilang hadir gitu ya. Aisyah? Ya. Anastasia Prizenza? Oke. Bunga Citra Lestari? Ya. Devia Ramadhani? Oke. Desi Aulia Putri? Ya. Alhamdulillah ternyata hari ini tidak ada yang sakit, izin ataupun alfa ya. Jadi semuanya alhamdulillah bisa hadir dan bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai nih pembelajaran kita seperti biasanya, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Seperti pada pembelajaran sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat apa kesepakatan kita pada minggu-minggu sebelumnya? Boleh angkat tangan. Ada yang masih ingat kesepakatan kelasnya? Iya, Mbak Nurus, apa? Yuk kesepakatan kelasnya kira-kira. Kecuali Mutiara sudah Oke, betul ya. Jadi, kesepakatan kita bersama masih sama ya, agar pelajaran kita berjalan dengan efektif. Jadi, di sini tidak boleh menggunakan handphone jika Bu Tiara belum menginstruksikan kalian untuk menggunakan handphonenya untuk kegiatan pembelajaran. Gimana Bu jika ada siswa yang pakai HP tapi belum pelajaran? Konsekuensinya adalah Bu Tiara akan mengambil sementara handphonenya sampai pembelajaran selesai. Bagaimana, bisa disepakati? bisa. Alhamdulillah. Begitu kita sepakat ya. Baik, sebelum Ibu mulai, apakah ada yang masih ingat ya materi pembelajaran kita di minggu sebelumnya? Ya, Mbak. Apa itu materi kita sebelumnya? Materi sebelumnya apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Betul sekali. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup? Ingat, ada yang angkat tangan. Apa aja ciri-ciri yang pertama? Memiliki sel. Apalagi? Dapat bereproduksi. Apalagi? Membutuhkan nutrisi dan makan. Ada lagi yang lain? Yang bisa jawab? Boleh? Angkat tangan. Apalagi ya? Dapat tumbuh dan mengalami ekspresi. Berikan tepuk tangan buat temannya yang masih ingat. Ya, alhamdulillah. Jadi hebat ya anak Ibu hari ini. Jadi masih bisa mengingat, merefresh materi pembelajaran di minggu sebelumnya. Nah, tadi ada 5 ya kalau nggak salah ya tadi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi dapat tumbuh, dapat berekspresi, dapat bereproduksi ya. Kemudian apa lagi tadi? Dapat tumbuh, kemudian membutuhkan nutrisi atau makanan. Nah, kira-kira makanan yang kita dapatkan dari mana ya itu? Kemudian makanan yang kita makan sehari-hari oleh makhluk hidup, terutama manusia itu beraneka ragam nggak sih? Ya. Beraneka ragam ya. Coba bayangkan kalau kita makan nasi terus setiap hari. Nggak bahaya tah gitu ya. Kenapa kok bahaya? Iya, coba aja kalau misalnya makannya cuma nasi setiap hari, berarti nutrisi kita tidak terpenuhi. Jadi makanan kita itu harus beraneka ragam. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Bentar, Ibu muter dulu nih. Biar nggak ganggu cahaya LCD-nya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan pemantik untuk kalian ya. Ibu ada video
Silakan videonya diperhatikan ya. Sorry. Nah, kira-kira dari video tadi ini, nah ini ya, video apa yang kalian lihat? Ya, Mbak Nurus. Ada jahenya, ada lagi? Siapa yang bisa? Mbak Wanda? Ada kunyitnya, benar. Apalagi yang dilihat? Betul semua tadi. Apa? Yang dilihat aja. Tumbuhan rimpang. Ada lagi? Tanaman untuk bumbu masak. Betul semuanya. Alhamdulillah, hebat-hebat. Tepuk tangan dulu buat teman yang berani menjawab. Nah, betul sekali semuanya benar. Ada jahenya, Bu. Dalam bahasa Latinnya namanya singiber ya kalau dalam bahasa biologinya. Ada kunirnya, Bu. Ada ada temu-temuannya ya, namanya kurkuma kalau dalam bahasa Latinnya ya. Kemudian ada tadi apa tadi katanya ada bumbu masaknya. Kan contohnya, ada yang tahu nggak sih lengkuas atau dalam bahasa Latinnya itu Alpinia galanga. Itu kira-kira ada nggak yang tahu kalau itu bisa dibuat sebagai obat? Yang belum tahu ya? Oh, belum tahu. Jadi taunya cuma dibuat bumbu masak ya sama ibu di rumah ya. Kalau lengkuas ya, kalau mungkin kurkuma itu sudah sering ya buat jamu, sering sudah familiar ya. Tapi kalau lengkuas atau Alpinia galanga itu masih belum familiar ya. Baik, nggak apa-apa kalau belum tahu. Nanti kita akan belajar bersama-sama di hari ini supaya kalian bisa mengetahui nanti manfaatnya, peranannya dan lain-lain ya dari pelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Nah, sekarang ini ya, Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama itu adalah menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati keanekaragaman hayati herbal atau famili singiber dari kunir atau kurkuma domestika dan lengkuas atau Alpinia galanga dengan menggunakan media belajar yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan pertanyaan dan masalah dalam penyelidikan keanekaragaman tumbuhan herbal dari famili singiber atau tumbuhan kunir atau yang nama latinnya adalah kurkuma domestika dan lengkuas atau Alpinia galanga untuk membuat prediksi. Nah, di sini apakah ada pertanyaan dari tujuan pembelajaran kita? Tidak ada? Kalau tidak ada lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ketujuan akhir pembelajaran. Di sini ada 4 tujuannya. Kok banyak ya, Bu? Iya, karena di sini yang agar kalian sampai ya pada materinya, ya. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran, handout beserta didik mampu menjelaskan 3 tingkat keanekaragaman hayati dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran, handout peserta didik mampu melakukan perbedaan keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan herbal, kunir atau kurkuma domestika, dan lengkuas atau Alpinia galanga dari segi morfologi dengan gotong royong dan bernalar kritis. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran dan handout, peserta didik mampu menemukan perbedaan keanekaragaman tingkat gen
pada tumbuhan herbal kunir atau Curcuma domestica dan lengkuas atau Alpinia galanga dari kandungan senyawa dengan gotong royong dan bernalar kritis. Yang terakhir, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran, dan handout, peserta didik mampu menganalisis peranan keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan herbal kunir atau Curcuma domestica ataupun lengkuas Alpinia galanga dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Nah, jadi tujuan akhir pembelajarannya. Nah, ini ada pembagian kelompok kembali seperti ya sebelumnya. Ya, jadi Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Di mana dalam 4 kelompok ini, satu kelompoknya terdiri dari 5 orang siswa. Nanti silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk. Silakan bangkunya diangkat, kemudian berkelompok bersama teman-temannya. Apakah sudah bisa dilakukan? Oke, silakan membentuk kelompoknya dengan tidak gaduh ya, bangkunya diangkat dan diusahakan duduknya menghadap ke Bu Tiara, tidak membelakangi Bu Tiara ya, supaya nanti kalian tidak terganggu waktu pembelajaran. Silakan. Oke ya, silakan mengambil bangkunya. Oke. Boleh memposisikan duduknya, nah dengan menghadap dan tidak membelakangi Bu Tiara ya. Nanti kalau menulis boleh dibalik ya, supaya tidak susah. Oke, apakah sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Ya, 4 mana? Terakhir. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ready ya? Wah, alhamdulillah sudah sesuai dengan instruksi dari Bu Tiara. Hebat semua. Tepuk tangan dulu supaya semangat. Nah, yang pertama ada penilaian presentasi kelompok. Seperti biasanya ya. Di hari ini, pelajaran kita hari ini itu kita ada yang namanya nanti presentasi kelompok ya. Nah, nanti penilaiannya adalah ada 3 indikator. Yang pertama itu adalah penugasan materi, kemudian yang kedua kerjasama, kemudian yang ketiga penyampaian atau performance. Nah, kemudian untuk deskripsinya, yang pertama sangat menguasai materi. Kalau kalian menguasai materinya, poinnya skornya 8 ya, jadi tinggi sekali. Kemudian yang kedua, menguasai materi saja, tapi nggak sangat-sangat gitu ya. Itu poinnya berapa? 6. Jadi kalau mau yang 8, poinnya harus sangat menguasai. Nanti dibaca materinya ya, dikuasai sekali. Kemudian kalau kurang menguasai, materinya berapa itu nilainya? Kalau cukup, 4 ya. Kalau kurang nilainya, aduh cuman 2. Ada yang mau dapat skor nilai 2? Maunya dapat berapa? 8, bagus, semangat ya. Kemudian indikator yang kedua itu kerjasama. Deskripsinya yang pertama sangat lagi ya, harus sangat baik. Yang kedua baik, yang ketiga cukup, kemudian kurang. Nah, skornya sama, skor maksimalnya adalah di angka 8, betul. Indikator yang ketiga yaitu penyampaian atau performance. Nah, deskripsinya yang pertama sangat menarik, yang kedua menarik, yang ketiga cukup menarik, yang keempat kurang menarik. Siapa yang ingin kurang menarik? Nggak ada. Maunya gimana? Sangat menarik. Mudah-mudahan nanti skornya dapat 8 semua ya. Amin. Lanjut ya. Ini diingat-ingat ya skornya. Kita lanjut pada penilaian profil pelajar Pancasila. Di sini ada yang pertama dimensinya adalah gotong royong. Jadi nanti pada pembelajarannya itu ada yang namanya kolaborasi ya, bekerja sama ya. Kemudian subelemennya ada 2, yaitu kalian tanggap terhadap lingkungan kalian, sekitar kalian pada saat bekerja sama. Kemudian yang kedua adalah persepsi sosial. Ya, karena profil Pancasila itu ada 2 yang dinilai. Nah, yang kedua adalah bernalar kritis ya, kita harus kritis. Kemudian elemennya adalah yang pertama
memproses gagasan. Kemudian subelemennya mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Jadi kalau kalian ini dapat mengajukan pertanyaan, kemudian secara kritis ya sesuai dengan permasalahan yang kita angkat hari ini, skornya dapat nilai 3. Kalau misalnya saya kurang dapat mengajukan pertanyaan, Bu, sesuai dengan kegiatan hari ini, skornya berapa? 2. Kalau misalnya nggak dapet sama sekali, Bu, nggak bisa, belum bisa, skornya berapa? 0. Enggak ya, nggak sekejam itu, Bu Tiara. Nih, skornya 1. Harus benar-benar nanti belajarnya, kegiatannya baik ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan nggak ini? Lanjut ya kalau nggak ada ya. Oke. Yang selanjutnya adalah penilaian LKPD. Apa itu LKPD, Nak? Lembar kerja peserta didik. Pinter, Ibu pikir nggak ngerti LKPD apa. Bahaya nanti ya. Bahaya nggak sih? Bahaya dong, nggak tahu LKPD apa itu LKPD ya. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sini akan diadakan namanya penilaian post test ya. Nanti di sini ada soal 1 sampai dengan 4 soal. Nanti di sini skornya untuk nomor 1 ya. Nanti kalau misalnya kurang mampu menjawab pertanyaannya dengan tepat, skornya hanya 1, mampu menjawab skornya 2. Kalau mampu menjawab pertanyaan dengan tepat berarti skornya 3. Nah, untuk 2 dan 4 itu karena dia nanti soalnya lebih hot ya, lebih harus menjelaskan, seperti ada penjelasannya. Berarti nanti skornya yang pakai yang bawah ya, nomor 2 dan 4. Jadi kalau bisa menjawab dan mampu membuktikan alasannya, skornya 3. Kalau cuma mampu menjawab pertanyaan tapi tidak disertai bukti atau alasannya, skornya 2. Kalau kurang mampu menjawab pertanyaan dengan tepat dan tidak disertai alasannya juga, udah nggak tepat, alasannya nggak ada, nilainya 1. Jadi nanti silakan diingat-ingat ya kalau jawab post test. Jadi kalau misalnya disuruh menjelaskan atau sertakan alasannya, kalian harus bisa menyertakan alasannya dengan tepat. Oke, lanjut ya. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, langkah pembelajaran kita di hari ini adalah model PBL. Jadi ya, hari ini kita belajar kembali dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau yang namanya dengan problem based learning, yang menuntut kalian itu berpikir mandiri ya, belajar mandiri, kemudian tidak fokus pada bu guru terus yang ngasih penjelasan, tapi apa? Berfokus pada student center. Kalian yang mencari, menganalisis terlebih dahulu semuanya, mencari ilmunya, nanti kita di akhir baru bersama-sama membahas. Jadi tidak teacher center ya, jadi tidak gurunya yang menerangkan terus kalian diem gitu ya, mendengarkan, ngantuk gitu ya. Jadi kalian yang berpikir terlebih dahulu. Gitu ya, bisa ya? Ini sudah pernah kita lakukan ya di pembelajaran sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah masuk pada tahap pembelajaran PBL-nya. Di sini Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya ya, sebentar. Kelompok 1 tadi yang pojok ya. Kelompok 1. Ntar Ibu cek lagi. Salah kontennya. Takutnya rangkuman artikelnya salah. Ini ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, depan ya. 3. Kelompok 4. Oke. Nah, sudah terima LKPD-nya semua ya? Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu melanjutkan, di sini Ibu akan menginformasikan bahwa model pembelajaran kita kan PBL.
Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya diferensiasi konten. Di mana nanti kalian akan membahas dua konten di sini ya. Jadi kelompok 1 dan 2 itu membahas satu konten yang sama. Kelompok 3 dan 4 akan membahas satu konten yang sama. Kelompok 1, 2 dan kelompok 3, 4 membahas konten yang berbeda. Tapi masih dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, coba sekarang kalian baca dulu LKPD-nya dibaca ya, LKPD-nya dibaca. Kemudian ini ya ada, silakan lihat PPT-nya juga ya, sambil lihat PPT-nya biar tidak bingung ya. Baca dan cermati tujuan pembelajaran yang akan dibahas diskusi pada hari ini, karena itu akan berkaitan dengan pengerjaan kalian pada LKPD di langkah yang pertama ya. Kemudian setelah memahami, silakan kalian baca artikel dalam LKPD-nya. Boleh menggunakan handphonenya boleh dikeluarkan ya. Kemudian nanti kalian bisa menuliskan identifikasi masalahnya dari artikel yang sudah kalian baca itu di dalam LKPD-nya seperti biasanya. Nah, untuk bisa mengingat, Ibu balik lagi ya kita membaca artikelnya. Kemudian silakan menggunakan handphonenya. Di situ sudah ada, Ibu siap sematkan barcode ya, yang bisa kalian, ada QR code yang bisa kalian barcode di handphonenya masing-masing untuk membaca bacaan artikelnya, untuk mencari kalian identifikasi masalah. Nah, itu ada barcode-nya. Jadi kelompok 1 dan 2 menggunakan barcode Kunir atau Kurkuma domestika. Kelompok 3 dan 4 menggunakan barcode dari Lengkuas atau Alpinia galanga. Ya, Alpinia galanga. Oke, silakan di barcode. Kalau ini sudah ada yang bisa membarcode, Ibu angkat tangan ya, boleh angkat tangan. Kalau tidak bisa nanti bilang, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, kalian nanti bisa menggunakan rangkuman artikelnya ya. Itu sudah beri Ibu rangkuman artikelnya. Kalau ada yang sudah bisa membuka, sudah bisa. Oh, ini ada yang bisa membuka, temannya kelompok berapa ini? 2 ya. Sudah bisa membuka di handphonenya, boleh dibaca artikelnya, bacaannya. Nah, artikelnya dibaca, dibuka. Ini membarcode, lagi membarcode ya. Nah, di barcode ya, kemudian dibaca artikelnya. Oke. Bisa diulang lagi barcode-nya. Nah, oke ya, jadi di barcode. Kelompok 1 ada yang sudah bisa, sudah bisa semua. Kelompok 1 juga ya. Pakai data apa, jaringan WiFi sekolah? Pakai WiFi, alhamdulillah bisa ya. Oke, ada yang bisa, yang ada yang nggak bisa pakai rangkuman ya, boleh ya. Oke, siap. Ibu sudah siapkan rangkumannya. Sudah juga kelompok 4, alhamdulillah dibaca ya. Kalau sudah dibaca, silahkan kalian boleh mencari identifikasi masalahnya. Ingat, identifikasi masalah tidak menggunakan kalimat tanya ya. Di pembelajaran kemarin masih ada yang salah ya. Jadi identifikasi masalah menggunakan kalimat tanya. Salah ya. Nanti menggunakan kalimat tanyanya baru di rumusan masalah. Oke, silakan boleh mengerjakan Bu Tiara sambil keliling, sambil menilai kalian ya. Di sini Ibu juga sudah menampilkan rangkumannya ya. Kalau bisa terlihat nggak ya? Ini. Bisa ya? Oke. Nah, itu adalah rangkuman ya. Artikel yang sebelah kiri itu adalah artikel rangkuman yang untuk kelompok 1 dan 2. Yang sebelah kanan itu adalah rangkuman artikel yang untuk kelompok 3 dan 4. Ya. Silahkan dicari identifikasi masalahnya. Dicari, kalau sudah dapat identifikasi masalahnya, boleh langsung dituliskan di kolom yang disediakan dalam LKPD-nya. Oke.
Boleh silakan berdiskusi dengan kelompoknya karena ada penilaian gotong royong dan bernalar kritisnya. Boleh ya. Jadi Bu Tiara sambil berkeliling sambil melihat siapa ini yang benar-benar bekerja, siapa yang tidak, siapa yang bisa berkolaborasi dengan temannya ya. Kelompok 2 ini juga sudah mulai nih berkolaborasi dengan temannya. Oke, mungkin temannya ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang mendiktekan ya. Oke ya. Silakan identifikasi masalahnya. Ingat, jika ingin mendapatkan skor yang maksimal, berarti kalian juga harus membuat identifikasi masalah sesuai dengan skornya ya. Kalau yang 3 berarti harus membuat 3 identifikasi masalah. Ya, bagaimana kelompok 3? Identifikasi masalahnya sudah? Masih menulis ya? Oke. Ya, silakan dicari dulu. Ingat harus dalam satu cakupan dalam tujuan pembelajaran kita tadi ya. Jangan sampai keluar dari tujuan pembelajaran. Identifikasi yang dicari harus ada dalam tujuan pembelajaran ya. Yang sudah selesai, identifikasi masalah yang pertama. Oke, kelompok 1. Jangan menggunakan kalimat yang tidak baku. Dibiasakan menggunakan kalimat baku. Pembelajaran bahasa Indonesianya dipakai dalam tata cara penulisan ya. Biar terbiasa ya. Oke, kelompok 2 juga sudah benar dalam identifikasi masalahnya. Jadi diusahakan menggunakan kalimat yang baku dan identifikasi masalahnya tidak keluar dari tujuan pembelajaran kita tadi ya. Oke, ya, sudah mulai bisa, bagus ya, sudah mulai bagus juga kalimatnya daripada pembelajaran kita yang kemarin ya. Sudah mulai bisa. Kalian cari identifikasi masalah dengan cara, misal nih kalian sudah baca informasinya ya di artikel. Kemudian kalian dengan bahan-bahan yang kalian bawa ini ya, disamakan. Bener nggak sih ini gitu ya? Kalian bisa mencari identifikasi masalah dari situ. Jadi misalnya dengan tanaman rimpang yang sudah kalian bawa ya, dengan apa ini? Dengan rimpangnya juga ya, ini bisa kalian buka, kemudian kalian misalnya nih identifikasi masalahnya sama, bisa nggak dicari dari sini? Bisa ya. Jadi apa yang kalian punya faktanya ya, sama yang informasi kalian dapatkan, itu bisa kalian jadikan sebagai identifikasi masalah ya. Oleh informasi ini. Kelompok 3 sudah juga, alhamdulillah. Oh iya, Ibu lupa untuk penulisan nama Latin kalau di dalam materi ya, ketik ya, itu menggunakan garis miring ya, atau bertulis. Kalau pada saat penulisan tangan itu untuk penulisan nama Latin harus digaris bawahi. Jadi tata cara penulisannya silakan diperhatikan. Jadi kalau penulisan Latin itu
harus digaris bawahi. Karena kalau kalian tulis miring kan susah ya membedakan. Jadi tolong ingat-ingat nanti kalau pada saat penulisan pada post-test, pada ujian silakan menggaris bawahi ya. Oke. Ya, kalau sudah selesai semua, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, yaitu adalah mengorganisasi belajar. Nah, di mana tadi kelompok 1 dan 2 itu kan membahas konten tentang keanekaragaman hayati herbal dari famili Singiber atau jajayan ya. Yaitu tentang kurkuma domestika ya. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu menelaah konten dari famili Singiber atau jajayan dengan konten lengkuas atau Alpinia galanga ya. Nah, sekarang silakan kalian di langkah kedua ini mencari rumusan masalah dari identifikasi masalah yang sudah kalian temukan. Kalau rumusan masalah, kuncinya adalah kalian membuat pertanyaan di mana pertanyaannya sudah mengarah pada jawaban. Jadi nanti kalian sudah tahu kalau buat pertanyaan, oh ini kira-kira jawabannya apa ya? Untuk nanti di langkah ketiga atau berikutnya. Ya seperti itu. Silahkan dikerjakan kembali. Untuk yang langkah kedua, di situ silakan ya kembali ke barcode-nya, boleh tadi ya untuk mencari rumusan masalahnya. Boleh baca kembali artikelnya. Kemudian nanti kalian juga bisa mencari rumusan masalahnya dari bahan-bahan yang sudah kalian bawa ya, yang sudah kalian bawa nanti dilihat, dicari untuk dijadikan sebagai rumusan masalah. Pas di syuting, itunya dipegang, ambil nulis pas di syuting. Nah itu cari kalau nulis. Nah silahkan ya. Kalian bisa membuat rumusan masalah dari artikel yang kalian punya dengan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah ya, dengan rimpangnya, dengan bibitnya, morfologi yang kalian bawa. Sama nggak informasinya, sama nggak ininya. Jadi kalian jadikan rumusan masalah di situ ya. Ingat rumusan masalah menggunakan kalimat tanya yang kalian sudah tahu arah jawabannya. Disesuaikan dengan artikelnya tadi juga boleh, bacaannya tadi ya dicari. Ya. Oke ya, kelompok 2 sudah mendapatkan 2 rumusan masalah. Oke. Ya. Saya sudah tahu jawabannya nih kira-kira apa nih? Sudah tahu jawabannya ya kira-kira ya. Iya.
Oke, lanjutkan. Ya, jadi sudah harus tahu jawabannya, jangan sampai bingung ya, karena nanti itu akan dilanjutkan pada langkah yang ketiga. Jadi kalian sudah harus bisa mengarahkan pertanyaannya pada jawabannya nanti ya. Nanti kalimatnya juga bisa dibaca-baca lagi ya. Kalau misalnya kurang baku, silakan menggunakan kalimat kata yang baku ya. Pertanyaannya ya, kalimat pertanyaannya ya. Menggunakan. Kemudian nanti rimpangnya dan ininya juga dipesertakan ya. Nanti bisa dijadikan untuk kalian membuat rumusan masalahnya. Jadi seperti itu. Sesuai nggak dengan artikel yang kalian tadi baca gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada, oke. Oke, sudah semua? Oke, kelompok berapa ini tadi? 3 ya? Oke, Ibu lihat dulu. Ini dibaca lagi, oke. Ya. Kira-kira ini sudah sesuai nggak sama artikelnya? Emang nggak yang bandel sudah ada sama yang sebelumnya? Ada yang kira-kira beda nggak? Yang kalian dapat nggak? Antara bahan yang kalian dapat sama yang ini? Nggak ada yang nggak ada yang sama ya? Dijadikan permasalahan. Tadi yang dikasih masalahnya mana? Oke, masalah 1. Iya. Oke ya, kalau sudah semua, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu apa? Nah, mencari informasi ya. Kalian bisa melakukan penyelidikan. Ya, di langkah yang ketiga kalian bisa melakukan penyelidikan ya. Kalian bisa menggali informasi di langkah ketiga ini melalui artikel tadi ya. Artikelnya dari handout, dari rangkuman yang sudah Ibu berikan, kemudian dari bahan-bahan rimpang yang sudah kalian bawa ya. Dari rimpangnya ini silakan dibuka ini, nanti dicari informasinya. Kemudian kalian juga bisa mencari informasinya melalui video ya. Videonya sudah ada barcode-nya di LKP, di LKPD-nya. Ada video 1 ini untuk yang bagian kurkuma. Ada 2 video ya. Silakan videonya dibuka, silakan barcode-nya dibuka. Siapa yang sudah bisa membuka video? Ya. Nah. Silakan video barcode-nya dibuka ya. Kalau kesulitan bisa buka barcode yang di depan untuk yang kelompok kurkuma. Nih. Yang buka barcode, siapa yang mau buka barcode tadi? Yang dari sini kelompok 4 ya, bentar ya barcode-nya Ibu. Ini tampilkan. Nah, ini untuk Alpinia Galanga barcode-nya. Ini Mbak, siapa yang mau buka barcode? Sudah. Ya, barcode-nya dibuka. Videonya sudah. Oke. Yang mau buka barcode boleh dari handphonenya untuk melihat videonya, untuk kalian mencari sumber informasi ya. Dari video bisa, dari artikel, dari bahan-bahan yang kalian bawa. Yang sudah bisa membuka videonya? Oh, sudah ya. Ada yang terkendala jaringan dan lain sebagainya, ada ya. Yang masih lemot? Sudah. Nah, itu sudah bisa ya. Oke, kalau misalnya ada yang belum bisa membuka, Ibu punya juga videonya, Ibu tampilkan ya.
Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbie Pharma. Pada video kali ini saya akan membahas perbedaan dari 3 jenis tanaman obat dari Nanti yang diperhatikan yang 2 jenis saja ya, karena kita bahasnya kurkuma putih dan kurkuma hitam ya. Ini ada 3. Ini berarti yang 2 kurkuma saja. Ya, temulawak yang memiliki nama latin Curcuma saboriza. Yang kedua ada temu putih ya. Yang memiliki nama latin Curcuma zedoaria. Serta yang ketiga yaitu tanaman temu hitam atau temu ireng yang memiliki nama latin Curcuma aeruginosa. Apa sih perbedaan dari ketiga tanaman ini? Dengeran ya? Dengeran? Karena sekilas ketiga tanaman ini memiliki kesamaan ya. Kalau kita pergi ke hutan cari, kita sulit membedakan mana temu putih, mana temu lawak ataupun temu hitam karena fisiknya hampir sama dan bunganya juga bisa hampir sama, sambil dilihat sama yang dibawa. Ya, tapi di sini saya hanya ada spesimen pohonnya saja sama umbinya. Bunganya ini belum ada ya, belum berbunga ya. Tapi dari dari tanaman ini juga bisa kita bedakan ya. Mudah membedakannya. Kalau kita sudah tahu ya. Iya, dicek ya. Ini yang lengkuas ya, ini masih kurkuma ya. Yang kelompok kurkuma ya bisa dicek ya. Yang pertama kita bahas daunnya dulu ya. Kelompok kurkuma bisa dilihat sambil dilihat videonya, informasi artikelnya, rimpang-rimpang yang dibawa, bibit yang dibawa ya. Ini adalah temu putih, Curcuma zedoaria. Yang kedua ini adalah temu ireng atau temu hitam, ya atau Curcuma aeruginosa. Sedangkan yang besar, ya, dari ada buku daunnya. Ini sebenarnya nggak temu karena dia masih muda kayak, tapi terlihat ya sedikit. Nah, kalau di ini temu, bahkan yang temu hitam malah ininya nggak hitam ya, daunnya nggak hitam. Kalau ini malah kebalik, jadi rimpangnya yang masuk ke rimpangnya kayak kurkumanya. Sesuai ya dengan informasi, nanti rimpangnya juga dilihat ya. Kita lanjut ke umbinya. Nah itu umbi ya, umbi. Nah temu putih bener. Ini belum potong ya, nggak bawa cutter ya. Ini ada. Oh iya, temulawak besar sekali. Iya. Iya, buahnya terlalu gajah, kayak gede sekali, besar. Lebih kemudian pohonnya juga lebih tegak, jadi batangnya batang tegak, biasanya tidak batang semu. Orang sudah bilang temulawak ini adalah pakai gede, artinya ini besar. Ini Kesesuaikan ya dengan ini. Sesuai. Rimpang satu lagi apa? Rimpang satu lagi. Oh itu ya, itu temu hitam ya. Temu hitam itu berarti itu di jari ya. Oh putih ya, jadi putih dia. Nah iya benar. Oh putih boleh di ini boleh ya. Kalau ini emang ini kasih terlebih karena nggak dapat ini. Kalau yang itu putih ya, benar ya. Nah benar ya. Di kelompok 1 dan 2. Oke, nah ini sesuai ya. Itu bisa ditulis di informasinya ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah informasi sudah dapat dari video, artikel bisa ya dituliskan langsung. Sesuai. Subscribe dan share ke teman-teman kalian ya supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video Herbie Pharma selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk yang video morfologi lengkuas ya. Assalamualaikum. Ini kurang jelas sebenarnya seperti yang tadi ya, masih di pohon-pohon ya, karena saya nggak dapat videonya, tapi nggak apa-apa, masih bisa. Baik sebagai bumbu masakan ataupun sebagai obat. Kedengeran ya?
Tetapi tahukah Anda Sambil dilihat tanamannya. Nah, lengkuas. Kuas yang mana? Rimpangnya dibuka, tuh diambil. apa saja jenis dan kelebihan serta kekurangannya? Mari kita ikuti ulasan Sambil cari informasi yang ditulis ya. semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang Jadi informasi yang didapat dari video, artikel, dan bahan yang kalian bawa bisa dituliskan nanti di kolom LKPD-nya. kuas merah ini tentu Kuas saja merah. kita kenali Warnanya dari bahan-bahannya Nah, warna yang rimpang. berwarna merah. Nah, warna merahnya berwarna merah Kelebihan segar. dari kuas merah ini Nah, ini beda warnanya ya. sekali Ini beda sekali ya. Padahal ini masih muda. Kalau tua lebih merah lagi. sekali berkembang. Nah, itu ya sama ya. Sama kan ya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, videonya nanti kalau masih mau kurang informasinya boleh nanti dilihat lagi dari barcode yang sudah kalian punya ya. Bu kembalikan ke slide PPT-nya ini. Ya, jadi silakan mencari informasi tadi ya. Kalau misalnya dari video masih belum dapat, Bu, masih kurang. Kalian bisa cari lagi dari artikel tadi ya, dari bacaan-bacaan artikelnya boleh, dari handout-nya juga boleh dibuka. Di sini juga ada materi ya. Jadi kalian bisa baca dari handout-nya ya. Sesuai tidak dengan yang kalian bawa bahannya ya. Nanti bisa jadikan untuk bahan presentasi. Jadi kalian bisa banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Oke. Dari artikel, dari video, handout bisa, dan dari bahan yang kalian bawa, dari rimpangnya ya. Ini bisa menjadi bahan informasi. Ibu rasa bisa ya cari informasi lebih dari 2? Bisa. 2 dapat 4 skor bisa ya? Alhamdulillah, bagus. Nah iya, wah ini informasinya kelompok 2 sudah panjang. Melebihi kolomnya boleh Bu, boleh. Ya kalau kolomnya kurang besar nanti di bawahnya boleh. Ya jadi kelompok ini. Kelompok 1 bagaimana? Bu juga sudah banyak sekali informasinya. Alhamdulillah. Oke. Ya, informasinya sudah banyak sekali. Taruh biar di zoom LKPD-nya. Lembar kerjanya di itu. Lembar kerja. Ya. Oh ini di sini, langsung di sini. Oh ini ditambahkan aja nanti ya, kalau misalnya kurang tambahkan aja di kolomnya ya. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya kolomnya kurang nanti bisa ditaruh di bawah juga nggak apa-apa. Nanti dikasih apa catatannya ini tambahan yang ini informasinya ya. Oke, boleh. Ya untuk kelompok 1 ini masih mau menambahkan informasi, katanya boleh ya. Kalau misalnya menambahkan informasi dari catatan yang sudah didapat, boleh nanti ditambahkan. Oke. Bagus ya, kelompok 1 juga sudah banyak informasinya, Mbak Rani. Ya, tadi menambahkan informasi di LKPD-nya ya. Nanti Mbak Nurus yang mencatat. Oke, ada kolaborasi yang bagus ini kelompok 1. Nah, contoh ya. Biar semangat, gak ngantuk. Nah, ini juga bisa nih berkolaborasi dengan baik nih. Informasinya juga udah hampir selesai ya itu ya, banyak ya. Ya. Ya, hampir selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Oke, siap, kita lanjut ya ke langkah keempat. Kalau nanti masih kurang ditambahkan nanti ya, boleh dilanjutkan nanti ya. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini berarti kalian harus melakukan apa? Presentasi.
karena di sini ada dua kelompok yang berbeda, kelompok 1 dan kelompok 2 kontennya sama, yaitu kurkuma. Kelompok 3 dan 4 yaitu lengkuas atau Alpinia galanga. Berarti nanti yang maju untuk perwakilan satu kelompok ya, satu kelompok. Kelompok 1 dan 2, kelompok mana yang kira-kira mau presentasi? Kelompok 2, oke, kelompok 2 kalau sudah siap presentasi silakan maju ke depan. Ya, oke, silakan dipersiapkan. Kemudian boleh maju ke depan. Nanti kelompok yang lain menyimak, mengamati, mencatat apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Kemudian kalian diberi waktu untuk mengajukan pertanyaan, ya. Supaya cukup waktunya satu kelompok satu sesi pertanyaan. Nanti bergantian nih ya, kalau sudah mencari jawaban biar tidak lama, kelompok 2 kembali ke tempat, nanti di sini yang presentasi akan maju ke depan, kemudian nanti setelah mendapatkan jawaban akan kembali ke depan dan begitu selanjutnya ya, supaya tidak lama. Bisa kelompok 2 langsung maju? Yuk. Kan ininya ya, bentar biar tidak mengganggu. Sementara Ibu tutup dulu ya, supaya tidak mengganggu cahayanya. Oke, silahkan kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat sekali kelompok 2, yuk. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja yang telah kami diskusikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Febrian Octavia sebagai moderator dan teman saya Dina Octavia Eka Romadoni sebagai penyaji 1. Saya Rahmawati sebagai penyaji 2. Saya Bunga Citra Lestari sebagai penyaji 3. Saya Siti Nur Hakimah sebagai notulen. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Akan dibacakan hasilnya kerjanya. Baik, yang di sini mendefinisikan masalah yang kita temui adalah masalah pertama, masih rendahnya pengetahuan publik dalam membedakan tumbuhan herbal kunir atau Curcuma domestica dengan jenis rimpang yang serupa dalam pemanfaatannya sebagai obat herbal. Masalah yang kedua adalah pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang beberapa varietas kunir atau Curcuma domestica sehingga terkadang masih belum dapat membedakan antara temu putih atau Curcuma zedoaria dengan temu hitam atau Curcuma aeruginosa. Yang masalah ketiga adalah masyarakat yang masih banyak memilih tumbuhan herbal kunir atau Curcuma domestica sebagai salah satu obat herbal yang dapat mengobati beberapa penyakit daripada obat-obatan modern. Kelompok lainnya jangan lupa menyimak dan mencatat hasil presentasi nanti biar bisa bertanya ya. Oke. Silakan nanti dijawab pertanyaan. Lanjut untuk rumusan masalah. A. Perbedaan morfologi dari varietas tumbuhan herbal kunir atau Curcuma domestica antara temu putih atau Curcuma zeodaria dengan temu hitam atau Curcuma aeruginosa. B. Kandungan apa saja yang bisa dimanfaatkan dari varietas tumbuhan herbal kunir atau Curcuma domestica sebagai salah satu alternatif obat herbal? Untuk informasi yang pertama, kunir atau Curcuma domestica yang termasuk sebagai tumbuhan herbal dari famili Zingiberaceae yang merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen memiliki bentuk yang sekilas mirip dengan tumbuhan rimpang dari famili Zingiberaceae. Sayangnya, sebagai masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam membedakan jenis rimpang yang sesuai dengan kandungan dan peranannya dalam kehidupan manusia. Informasi yang kedua, kunir atau Curcuma domestica yang merupakan famili Zingiberaceae memiliki beberapa varietas, di antaranya
temu hitam atau Curcuma aeruginosa, dan temu putih atau Curcuma zedoaria. Informasi yang ketiga, morfologi dari temu putih atau Curcuma zedoaria. Temu putih atau Curcuma zedoaria memiliki tulang daun berwarna ungu kecoklatan di bagian tengahnya. Warna ungu kecoklatan tembus sampai bagian belakang. Warna daging dari rimpang temu putih atau Curcuma zedoaria warnanya putih pucat. Coba ditunjukkan ke temennya. Jadi ini kurkuma, ini daunnya ini gitu bisa. Kurkuma ini ada ungu kecoklatan di depan lagi di depan. Bintangnya berwarna putih pucat gitu. Kalau untuk yang temu putih, rimpangnya berwarna putih pucat. Bisa dilihat ya. Dan untuk yang temu hitam, rimpangnya ada sedikit biru-birunya di tengah. Dan baunya yang temu hitam lebih menyengat daripada yang temu putih. Oke. Dari catat ya nanti ya informasinya. Nah, ini ada ini ya, ada perbedaan warna ya. Saya lihatkan sama teman-temannya kelihatan ya, yang kelompoknya berbeda mungkin perbedaannya temu putih dan temu hitam ya. Oke. Bisa dilanjutkan. Oke. Untuk kesimpulan, biodiversitas keanekaragaman hayati memiliki peranan penting seperti menyediakan bahan obat-obatan berkualitas bagi kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu contohnya keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu keanekaragaman tumbuhan herbal dari famili Zingiberaceae, yaitu kurkuma yang memiliki beberapa varietas seperti Curcuma aeruginosa dan Curcuma zedoaria yang memiliki morfologi yang berbeda meski sekilas tampak terlihat sama baik bentuk daun dan bentuk rimpangnya. Temu hitam atau Curcuma aeruginosa dan temu putih Curcuma zedoaria memiliki kandungan dan manfaat sebagai obat herbal yang masih selalu menjadi pilihan khususnya oleh masyarakat di daerah Jawa Timur. Kandungan utama yang terdapat pada temu hitam atau Curcuma aeruginosa adalah kurkuminoid, minyak atsiri, flavonoid, poliofenol yang berkhasiat untuk mengobati cacingan, infeksi kulit, peradangan, hingga menjaga imun tubuh. Sedangkan kandungan utama yang terdapat pada temu putih atau Curcuma zedoaria adalah kurkuminoid, minyak atsiri, flavonoid, polifenol yang berkhasiat sebagai penghilang rasa nyeri sendi, menetralkan racun, menurunkan kadar kolesterol darah, antibakteri, dan sebagai antioksidan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1. Saya mempunyai bertanya, apakah varietas dari kunir atau Curcuma domestica hanya temu putih dan temu hitam saja? Oke. Apa ada lagi? Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 3. Oke. Saya Diana Dut Nabila izin bertanya, Ya. apakah keanekaragaman dikaitkan hanya pada tumbuhan herbal saja? Mungkin kelompok 3 ingin bertanya? Ya, silahkan. 4. Oke, kelompok 4. Kelompok Mau 4. bertanya? Oke, terima kasih.
Ya, untuk mencari jawabannya nanti sebelum ke belakang dulu ya. Nanti kalau sudah dapat nanti presentasi lagi supaya mempersingkat waktu ya. Kemudian kelompok yang akan presentasi dari kelompok 3 dan 4 tentang Alpinia Galanga, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan maju. Sementara kelompok 2 akan mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan tadi ya. Boleh mencari jawabannya dulu, Mbak. Kelompok 2. Kembali ke tempat. Sambil tunjukkan nanti ya perbedaannya. Iya, Bu. Oke. Mulai. Sambil temannya baca, di jeda nanti ditunjukkan dulu ya. Iya, maksudnya kalau sudah nanti pertumbuhannya ditunjukkan, dibacakan dulu, baru nanti ditunjukkan ini gitu ya ke depan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia Putri Pratama sebagai moderator dan teman Saya Rizky Masyaratus Sinta sebagai penyaji. saya Yani Agustin sebagai penyaji. Saya Divayatul Safitri sebagai penyaji. Saya Devia Ramadhani sebagai nutulet. Baik, selanjutnya biar dijelaskan oleh penyaji. Tadi kayaknya mulainya kayaknya lebih. Identifikasi yang kami temukan yaitu masalah 1, pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan lengkuas atau Alpinia galanga yang tidak hanya dapat dijadikan sebagai bumbu masakan tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal. Masalah kedua, masih banyak orang yang belum mengetahui varietas dari tumbuhan lengkuas atau Alpinia galanga beserta perbedaan morfologinya. Masalah ketiga, masyarakat yang masih belum banyak tahu tentang kandungan dan manfaat varietas tumbuhan lengkuas atau Alpinia galanga. Oke. Yang lainnya menyimak, jangan lupa mencatat hasil dari yang dipresentasikan temannya ya dari kelompok yang berbeda terutama ya. Rumusan masalah yang kami temukan adalah 1. Jenis varietas dari tumbuhan lengkuas atau Alpinia galanga yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal. 2. Perbedaan bentuk daun, batang, dan rimpang, serta kandungan dan manfaat dari lengkuas putih atau Alpinia galanga dengan lengkuas merah atau Alpinia purpurata. 3. Apa saja manfaat lengkuas putih atau Alpinia galanga dengan lengkuas merah atau Alpinia purpurata yang dapat digunakan sebagai obat herbal. Dan untuk informasi pertama, tumbuhan lengkuas atau Alpinia galanga adalah tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat herbal selain manfaatnya yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai bumbu masakan. Informasi kedua, lengkuas atau Alpinia galanga adalah tumbuhan herbal dan dari famili Zingiberaceae yang memiliki 2 jenis varietas yaitu lengkuas putih atau Alpinia galanga dengan lengkuas merah atau Alpinia purpurata. Informasi ketiga, lengkuas putih atau Alpinia galanga dengan lengkuas merah atau Alpinia purpurata memiliki morfologi yang berbeda yaitu pada lengkuas putih atau Alpinia galanga memiliki daun berbentuk lebar, lancet, memanjang, serta sedikit berbulu halus. Tunjukkan ke temannya mana tadi yang berputih lebih lebar, mana yang lebih kecil. Ke temannya perbedaannya. Ke depan, maju ke depan. Iya. Kalau lengkuas putih daunnya melebar. Iya. Ya. Ini lagi kalau lengkuas apa itu? Kalau lengkuas merah daunnya lebih pipih dan kecil seperti ini bisa dilihat. Nah itu ya, jadi perbedaannya itu ya. Ada yang bertanya ya, jadi jelas ya. Jadi perbedaannya ya. Kalau masih ada yang kurang jelas ditanyakan lagi ya. Jadi perbedaan daunnya tadi ya. Oke, lanjut. Perbedaan apa lagi?
Informasi keempat, manfaat dari lengkuas putih atau Alpinia galanga meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi sembelit, dan membantu mengatasi anemia. Sedangkan manfaat lengkuas merah Alpinia purpurata untuk mencegah kanker payudara, mengatasi diare, dan meringankan batuk. Oke, dilanjutkan. Iya. Kesimpulannya ada di meja. Kesimpulannya, oh nggak apa diambil dulu kalau ketinggalan. Kesimpulannya masih ketinggalan, boleh diambil. Ya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Tumbuhan lengkuas atau Alpinia galanga merupakan tumbuhan herbal dari famili Zingiberaceae yang memiliki dua varietas, yaitu lengkuas putih Alpinia galanga dan lengkuas merah Alpinia purpurata, di mana keduanya memiliki perbedaan morfologi dari bentuk batang dan daging rimpangnya serta manfaatnya sebagai obat herbal. Nah, daging rimpangnya, tadi daging rimpangnya ada perbedaan ya? Ya, silakan tunjukkan ke temannya. Nah, daging rimpangnya yang mana yang lengkuas putih? Ya, lengkuas putih kenapa daging rimpangnya warna apa? Ya, pink kemerah-merahan. Jadi berbeda ya warna rimpangnya. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Udah selesai belum? Masih ya? Masih ada, Bu. Oke, lanjutkan. Oke, selanjutnya ada perbedaan morfologi dari lengkuas putih Alpinia galanga dan lengkuas merah Alpinia purpurata. Adalah bentuk daun pada lengkuas putih Alpinia galanga yang berbentuk lebih lebar, lanset, memanjang, serta sedikit berbulu halus. Sedangkan bentuk daun dari lengkuas merah lebih pipih, lanset, memanjang, dan tidak berbulu halus. Nah, sudah ditunjukkan. Tunjukkan lagi tadi sudah ya? Oke, lanjut. Untuk warna daging rimpang dari kedua varietas tersebut juga berbeda, di mana daging rimpang lengkuas putih atau Alpinia galanga berwarna putih kekuningan, sedangkan daging rimpang dari lengkuas merah Alpinia purpurata berwarna putih agak kehitaman atau kebiruan. Dapat lengkuas putih atau Alpinia galanga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi sembelit, dan membantu mengatasi anemia, sedangkan manfaat dari lengkuas merah Alpinia purpurata dapat mencegah kanker payudara, mengatasi diare, dan meringankan batuk. Oke, siap. Jadi sudah ini? Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Apakah ada perbedaan morfologi lain pada lengkuas putih atau Alpinia galanga dan lengkuas merah atau Alpinia purpurata dari yang sudah disebutkan tadi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kelompok Ya, 2. kelompok 2. Mewakili dari kelompok 2 yang bertanya, tumbuhan herbal lengkuas putih atau Alpinia galanga dan lengkuas merah Alpinia purpurata termasuk keanekaragaman tingkat gen, spesies, atau ekosistem? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya, kandungan apa yang terdapat pada lengkuas putih atau Alpinia galanga sehingga dapat mengatasi penyakit sembelit dan mengatasi anemia? Oke. Jadi silakan dicatat ya, nanti dicari jawabannya baru nanti dijawab lagi ya. Sementara biar kelompok 2 kembali ke depan untuk menjawab pertanyaan tadi ya, supaya waktunya tidak habis ya. Oke, silakan kembali ke bangku dulu untuk mencari jawaban ya, kelompok 4 ya. Ya, Bu, baik. Nanti silakan dipresentasikan jawaban teman-temannya. Kelompok 2 boleh kembali maju menjawab pertanyaan dari teman-temannya tadi ya. Silakan jawabannya dicatat ya. Dipersiapkan untuk kelompok 4, persiapkan jawabannya ya.
Baik, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, soalnya tadi adalah apakah varietas dari kunir atau kurkuma domestika hanya temu putih dan temu hitam saja? Jawabannya adalah tidak, sebenarnya masih beberapa varietas lainnya seperti temu giring, kurkuma heineana, valeton, temulawak, kurkuma zanhorhiza, tetapi kebetulan yang dibahas dalam kelompok kami hanya 2 varietas saja. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, apakah contoh keanekaragaman tingkat gen hanya pada tumbuhan herbal saja? Jawabannya tidak. Contoh keanekaragaman tingkat gen tidak hanya pada tumbuhan herbal saja, tetapi masih banyak contoh keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan lainnya. Contohnya seperti tanaman palawija yaitu padi, Oryza sativa, dengan varietas padi rojo lele, padi cihrang, padi ciliwung, dan lain-lain. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana cara mengolah kandungan yang terdapat pada temu hitam atau kurkuma aeruginosa yang dijadikan obat cadangan agar dapat dikonsumsi sebagai obat herbal? Jawabannya adalah cara mengolah temu hitam atau kurkuma aeruginosa sebagai obat herbal adalah dengan mencincang, mengeringkan, kemudian menghaluskan rimpang dari temu hitam atau kurkuma aeruginosa menjadi serbuk yang di-oven hingga matang. Kemudian dikemas dalam kapsul sehingga rasa pahit dari temu hitam atau kurkuma aeruginosa dapat dinetralisir sehingga dapat dikonsumsi sebagai obat cacing herbal. Oke, apakah jawabannya dapat diterima? Tadi yang bertanya? Oke, nah, silakan boleh ditutup untuk presentasinya dari kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih applause untuk kelompok 2. Boleh kembali ke tempat duduk. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari tadi teman-temannya yang bertanya ya. Baik, berdirinya kami kembali di sini untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok lain. Izinkan kami menjawab. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 yaitu apakah ada perbedaan morfologi lain pada lengkuas putih atau Alpinia galanga L dan lengkuas merah atau Alpinia purparataka? Dari yang sudah disebut tadi, jawabannya tidak ada. Hanya itu saja perbedaan morfologi yang terdapat pada lengkuas putih atau Alpinia galanga L dan lengkuas merah atau Alpinia purparataka karena untuk batang dan akarnya sama, yaitu batang tegak atau keras. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 2 yaitu tumbuhan herbal lengkuas putih atau Alpinia galanga L dan lengkuas merah atau Alpinia purpurataka termasuk keanekaragaman tingkat gen, spesies atau ekosistem. Jangan lupa jawabannya dicatat. Jawabannya ialah termasuk jenis keanekaragaman tingkat genus karena memiliki variasi susunan gen yang memunculkan variasi warna yang berbeda di dalam satu spesies. Dan dari kelompok 3, kandungan apa yang terdapat pada lengkuas putih atau Alpinia galanga L sehingga dapat mengatasi penyakit sembelit dan mengatasi anemia? Jawabannya adalah kandungan serat yang tinggi pada lengkuas putih atau Alpinia galanga L yang dapat mengatasi sembelit. Kemudian kandungan vitamin C dari lengkuas putih atau Alpinia galanga L membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan yang dicerna sehingga dapat menambahkan kekurangan jumlah zat besi dalam tubuh. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak terus? Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke,
Kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang kelima ya, yaitu baterai, maaf ya, baterainya low, Ibu baru. Yang kelima yaitu kalian boleh melakukan refleksi dan evaluasi yang sudah tersedia pada kolom LKPD-nya ya. Silahkan kalian menjawab refleksi dan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang sudah didiskusikan oleh temannya tadi, kelompok 1, 2, kemudian kelompok 3 dan 4 boleh direfleksi dan dievaluasi. Pada pertanyaan di langkah kelima, silakan ditulis ya. 5 menit cukup? Masih cukup ya? Oke. Kalau sudah, bilang sudah ya, biar Ibu lanjut. Merah ya. Oke, sudah? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, silakan ditutup dulu LKPD-nya, kemudian melihat ke depan, menyimak ya, karena Ibu akan memberikan penguatan materi kita pada hari ini. Nah, silakan disimak dan diperhatikan. Yang penting nanti dicatat. Oke, jadi materi kita hari ini tentang apa sih? Keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati atau biodiversitas? Tadi ada temennya yang sudah menyampaikan ya, biodiversitas tadi ya, waktu presentasi dikatakan biodiversitas itu adalah kata lain dari keanekaragaman hayati. Tadi sudah ada yang menyinggung ya, biodiversitas. Nah, adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi, baik itu dari tingkat gen, jenis, maupun ekosistem. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini, jadi secara garis besar tadi ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat gen, tingkat spesies, kemudian tingkat ekosistem. Lanjut, nah kita belajar tentang keanekaragaman hayati tingkat genetik atau gen ya. Jadi keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya susunan gen. Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Salah satu contohnya tadi sudah didiskusikan ya, kalian sudah pelajari, kalian sudah telaah ya. Kemudian di sini juga ada contohnya yang lain, ada bunga mawar ya. Ada yang namanya rosa hybrid, tetapi di sini mawar itu memiliki 2 variasi. Ada tadi ya dari kelompok 1 dan 2 tadi ya. Kelompok 1 dan 2 itu membahas tentang materi Curcuma domestica. Nah, itu adalah salah satu contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Karena varietasnya Curcuma ada apa tadi? Curcuma atau kunir atau temu apa tadi? Temu putih dan temu hitam. Jadi temu hitam dan temu putih itu adalah contoh dari varietas Curcuma. Curcuma itu bahasa Indonesianya adalah temu-temuan ya, atau kunir, kadang sering disebut ya kunir ya. Kunir putih, kunir kadang, atau kalau bahasa aslinya itu kalau dalam herbal ya itu temu ya, temu-temuan. Jadi rimpang temu-temuan, ada temu putih dan temu hitam. Sebenarnya varietas temu itu tidak hanya 2 saja ya, tidak hanya temu hitam dan temu putih, tapi ada juga temu lawa, ada temu giring, ada temu mangga, banyak sekali varietasnya. Hanya saja yang kita bahas hari ini di kelompok 1 dan 2 adalah temu hitam dan temu putih. Bentar ya. Nah, ini kembali lagi ke sini. Oke. Kemudian tadi juga ada contoh keanekaragaman hayati genetik di kelompok 3 dan 4 yang membahas tentang lengkuas. Lengkuas atau Alpinia galanga itu juga memiliki 2 varietas. Tadi apa saja varietasnya? Lengkuas putih, nama latinnya apa?
Alpinia lengkuas putih. Alpinia galanga L. Kemudian lengkuas merah nama latinnya Alpinia purpurata K. Jadi itu adalah contoh dari varietas lengkuas. Kalau contoh sederhananya ini yang sering kalian lihat bunga mawar. Bunga mawar itu berbagai banyak varietasnya. Mawar putih, mawar merah, mawar kuning ya banyak ya. Itu adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat genetik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies. Jadi berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat ini dapat dipengaruhi karena kandungan genetik dengan individu atau spesies yang menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis-jenis organismenya. Nah, di sini contohnya ada dari palem-paleman atau Araceae ya. Jadi sekilas bentuk fisiknya mirip ya, tetapi berbeda. Contohnya kelapa di daerah pegunungan atau aren ya, berbeda dengan kelapa yang ada di pantai. Berbeda lagi dengan kelapa Pinang atau kelapa yang berada di tempat kering atau biasanya di Arab Saudi ya. Kelapa Pinang, kelapa pantai, dan kelapa aren itu berbeda. Meski sekilas sama-sama kelapa. Kalau tadi bunga mawar, mawarnya sama, tapi varietasnya berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Ya, yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayahnya. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Abiotik itu apa? Benda tak hidup, ya. Kemudian serta komposisi jenis populasi organismenya. Kemudian biasanya tiap-tiap ekosistem itu memiliki perbedaan baik jenis tanaman maupun hewan serta lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi tingkat ekosistem. Kalau misalnya di pantai pasti ekosistemnya beda-beda ya. Nggak mungkin di pantai ada unta. Ada nggak? Nggak ada. Ya kalau di pantai adanya ikan, terumbu karang. Jadi itu namanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem sesuai dengan tempatnya, wilayahnya. Jadi biotik dan abiotiknya akan berbeda. Di sini contohnya ada ekosistem tundra, gurun, laut, dan hutan hujan. Di situ nanti akan ada faktor abiotik dan komposisi jenis populasinya yang berbeda. Apakah bisa dipahami 3 tingkatan tadi? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, jadi adalah lanjut keanekaragaman hayati dan peranannya bagi kehidupan. Jadi ada manfaatnya ya keanekaragaman hayati tadi. Contohnya ini adalah dalam bidang pangan dan sandang. Karena manusia dan makhluk hidup itu membutuhkan sandang dan pangan. Tadi seperti Ibu bilang ya, kalau misalnya kita ini ya biodiversitas itu kita cuma makan satu jenis makanan saja tidak beraneka ragam. Nasi saja itu bisa bahaya dong. Kenapa? Bosen Ibu, bukan cuma bosen aja, tapi bisa-bisa nutrisinya tidak terpenuhi. Jadi ini adalah manfaat dari keanekaragaman hayati. Kalian bisa memiliki bahan sandang dan pangan yang beraneka ragam dari berbagai spesies, dari berbagai tingkat gen, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut di bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Antaranya ya, jadi hutan hujan itu kan hutan yang hidup ya, yang aktif ya. Jadi biasanya dia
gunanya untuk apa? Sebagai paru-paru bumi. Karena kita tahu tanaman juga berfungsi untuk meningkatkan apa? Mengikat oksigen ya. Kemudian kegiatan fotosintesis pada hutan hujan juga dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Jadi ini manfaat dari tingkat keanekaragaman hayati, tingkat ekosistem ya. Ini adalah seperti ini contohnya, manfaatnya. Lanjut ya. Suaranya Ibu masih jelas ya? Oke. Ini ya, tadi yang sudah dibahas. Tadi ada keanekaragaman tingkat pada tumbuhan herbal. Kelompok 1 dan 2 yang membahas ya. Tadi ada Curcuma domestica dan ada lengkuas atau Alpinia galanga ya. Nah, jadi ini kelompok 1 2, ini kelompok 3 dan 4 ya. Oke. Kunir atau Curcuma domestica dan lengkuas itu merupakan tumbuhan herbal, sebenarnya sama-sama dari famili Singiber atau jahe-jahean ya. Yang memiliki beberapa varietas. Lanjut. Nah, ini ada tadi varietas dari kurkuma. Jadi seperti mawar tadi ya, ada mawar putih, mawar merah. Kalau di kurkuma ada temu putih, ada temu hitam. Sama tidak ini dengan yang kalian bawa rimpangnya? Sama, alhamdulillah. Jadi informasi dan faktanya sama. Di Bondowoso banyak sekali ya bisa ditemukan temu putih dan temu hitam. Kemudian di daerah Tamanan juga ada taman nasional ya yang menanam tanaman palawija dan juga tanaman tumbuh-tumbuhan herbal ya di Tamanan sini ya. Oke, kemudian di sini ada varietas morfologi ya, morfologi temu putih. Kita bahas morfologinya dulu. Temu putih ini atau kurkuma memiliki tulang daun berwarna ungu atau kecoklatan. Betul tidak ya? Coba bisa ada yang menunjukkan nggak? Ke depan, Nona tadi yang bisa menunjukkan depan sebentar. Temennya, mana? Ada nggak? Bener nggak faktanya? Ini ya yang kelompok 4 mungkin. Yang nggak bawa. Nah ini ya. Nah ini bener ya. Ada warna ungu kecoklatan. Tembus sampai ke belakang. Kalau di sinar nanti ya terlihat ya. Itu adalah daun kunir atau kurkuma putih. Kemudian warna rimpangnya mana? Warna rimpangnya benar ya, berwarna putih pucat ya. Oh ini, sorry, ini ya. Yang temu putih ya. Yang temu hitam ada beberapa warna agak biru ya, biru kehitaman. Betul ya? Sesuai ya? Ya. Oke. Jadi yang kelompok 3 dan 4 nanti bisa lihat lagi ya sama temennya. Lanjut, batang temu putih itu adalah batang semu atau batang lunak. Lanjut, kurkuma hitam ya, tadi sudah ya, daunnya itu kebalikannya dari temu putih. Kalau temu hitam itu dia warna ungu coklatannya samar ya, atau hampir kadang kalau di daun muda tidak ada sama sekali dan tidak tembus pada daun belakang ya. Kemudian warna rimpangnya berbeda. Kalau tadi yang kurkuma putih itu dia putih pucat, kalau ini ada putih kebiruannya. Oke, lanjut. Ini adalah lengkuas ya, morfologi dari lengkuas putih. Jadi ada namanya Alpinia galanga. Tadi yang kelompok 3 dan 4 ya. Jadi di sini lengkuas putih memiliki daun yang berbentuk lebih lebar. Mana tadi daunnya? Coba dicek lagi. Ini ya, daunnya lebih lebar ya. Kemudian nanti ini yang untuk apa ini? Lengkuas warna merah. Untuk daunnya nanti dibedakan ya, berbeda ya, lebih lebar ya. Kalau yang merah lebih lincip ya, lebih lanset. Oke. Rimpangnya bagaimana? Berwarna putih ya. Kemudian batangnya adalah batang tegak atau batang keras. Oke. Itu masih muda ya, jadi tidak terlihat keras ya. Karena masih muda. Lanjut, lengkuas merah atau Alpinia galanga. Jadi ini tadi daunnya berbentuk lebih pipih ya. Lebih pipih, yang ini lebih lebar ya. Ini lebih pipih ke atas ya. Itu perbedaannya. Kemudian lengkuasnya mana bedanya tadi rimpangnya? Nah ini ya, kalau yang lengkuas putih, dagingnya berwarna putih, rimpangnya berwarna putih ya. Kalau yang lengkuas merah, rimpangnya berwarna merah, dagingnya pun berwarna merah. Ya.
Kalau batang lengkuasnya sama ya, batang tegak atau batang keras. Oke, ada pertanyaan? Tadi hasil presentasi dan diskusinya semuanya alhamdulillah sempurna. Walaupun tadi penyampaiannya ada yang sedikit meleset ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kandungan dan peranan keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan herbal. Jadi tadi sudah dikatakan sama teman-temannya beberapa ya. Kalau temu putih itu ada kandungan epiquinol, bisa mencegah kanker makanya ya. Kemudian untuk melindungi hati, kenapa? Karena ada kandungan kurkuminnya. Mengatasi gangguan pencernaan, karena apa? Karena dia mengandung kurkumin dan flavonoid. Lanjut, temu hitam. Di sini juga sebagai sumber antioksidan. Kenapa? Karena dia memiliki sumber antioksidan. Bisa menambah nafsu makan, yang misalnya kurang makan ya, pengen nafsu makan, jadi bisa menggunakan temu hitam ya, walaupun rasanya pahit ya. Jadi nanti bisa berbentuk kapsul ya, karena ada kandungan kurkuminnya. Kemudian bisa mengatasi cacingan. Ayo, siapa yang cacingan? Bisa pakai kurkuma ya, hitam, karena dia mengandung senyawa sesquiterpen ya, jadi untuk mengatasi cacingan ya. Ini pada obat cacing menggunakan ini. Kemudian lanjut pada kandungan lengkuas putih untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena dia mengandung vitamin C. Yang suka keras ya, sembelit waktu BAB. Nah, ini bisa menggunakan juga lengkuas putih ya. Karena apa? Karena dia kaya akan serat. Jadi dia bisa mengatasi sembelit. Kemudian juga bisa mengatasi anemia. Kenapa? Karena dia mengandung vitamin C. Ada pertanyaan? Jelas ya. Lanjut, lengkuas merah. Ini juga ada beberapa kandungannya. Pertama, mencegah kanker payudara karena dia memiliki anti kanker. Kemudian bisa mengatasi diare karena dia memiliki apa namanya? Antibakteri patogen ya. Seperti laktosa dan fruktosa. Kemudian bisa meringankan batuk ya, karena dia fungsinya sebagai ekspektoran. Jadi lengkuas itu bisa berfungsi sebagai obat herbal ya, tidak hanya bumbu masak saja. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah silakan ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, boleh. Mohon izin sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu kita jadi dapat mengetahui tiga tingkatan dari keanekaragaman hayati, serta dapat memahami contoh dari keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan herbal, kunir atau kurkuma, dan lengkuas atau Alpinia galanga. Kita juga telah dapat menelah perbedaan dari morfologi dan manfaat dari masing-masing varietas tumbuhan herbalnya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, jangan applause. Nah, teman-teman sudah bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita lanjut pada tahapan yang terakhir, yaitu melakukan post test. Silakan LKPD-nya ditaruh di balik terlebih dahulu. Silakan nanti diisi ya. Ditulis namanya. Waktunya tidak lama karena hanya 4 soal saja. Pas balik istirahat ini ya.
5 menit lagi. Udah cukup. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan lembar postesnya dan juga LKPD-nya ya. Dah, kalau sudah, bukan, oke. Yuk, sudah, boleh ke depan yang sudah. Oke. Oke ya. Terima kasih kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir sampai selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, berkah barokah. Kemudian Ibu ingin menyampaikan juga untuk pembelajaran kita berikutnya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa menyiapkan untuk berdoa, pimpin. Doa mulai. Oke, memberi salam. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah